Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Ican. Di video kali ini saya akan membuat pizza homemade tapi dengan dua metode pemanggangan. Nah, yang satu ini mau saya panggang menggunakan oven listrik dan yang satu lagi tanpa oven. Yuk, buat teman-teman yang penasaran resep dan cara buatnya, jangan kemana-mana ya, simak videonya sampai selesai. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga tombol notifikasinya ya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya silahkan di screenshot ya, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nah, untuk cara membuatnya, langkah pertama di sini saya mau aktifkan dulu raginya. Di sini saya udah ada 180 ml air hangat. Kemudian di sini saya mau tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Kemudian ini diaduk sampai gulanya larut ya. Selanjutnya di sini saya mau tambahkan 1 sendok teh ragi instan, kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian ini mau saya diamkan kurang lebih selama 8 menit sampai raginya berbuih. Sambil nunggu raginya berbuih, kita siapin bahan keringnya ya. Di sini saya ada 300 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian di sini saya juga tambahkan 3 sendok makan susu bubuk. Kemudian ini mau saya aduk sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya di sini saya mau tambahkan larutan ragi ya yang tadi kita buat. Nah, ini lihat ya, ini udah ada buihnya, tandanya raginya udah aktif, berarti ini udah bisa kita gunakan. Tapi kalau kalian udah didiemin nih raginya nggak mau berbuih juga, sebaiknya jangan digunakan ya. Nah, kemudian ini diaduk rata aja. Untuk memudahkannya di sini saya mau pakai tangan. Tangannya udah saya cuci bersih ya teman-teman. Kita aduk aja semuanya sampai menggumpal dan tercampur ya. Tapi nggak perlu sampai kalis. Nah, kayak gini udah cukup. Kemudian di sini mau saya tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 2 sendok makan minyak goreng. Oke, kalau udah ini mau saya lanjut lagi, saya ulenin. Ini dulennya sebentar aja teman-teman, nggak perlu sampai kalis karena kita nggak bikin roti ya. Nah, ini kalau udah kecampur rata semuanya, mau saya bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian wadahnya mau saya kasih minyak biar nggak lengket ya. Kita taruh aja di atasnya adonannya. Kemudian ini lanjut mau saya tutup menggunakan plastik wrap. Nah, kalau nggak ada boleh kok pakai tutup panci, boleh pakai serbet bersih juga boleh ya. Ini kita diamkan sampai dia mengembang 2 kali lipat atau sekitar 45 menit ya di rumah saya. Nah, ini tuh sekitar 45 menit ini adonannya udah mengembang. Lanjut saya mau kempiskan adonannya untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam adonannya. Kita kempiskan dengan cara ditonjok-tonjok kayak gitu ya teman-teman, pakai tangan. Nah, kemudian ini diulen sebentar aja untuk memastikan udaranya keluar semua. Lanjut di sini mau saya belah adonannya sama banyak ya teman-teman. Ini dibelah jadi 2 karena ini nanti satu resep ini jadi 2 loyang pizza. Nah, yang satu sebelum saya beri topping ya, sebelum saya bentuk, ini mau saya bulat-bulatkan dan kita taruh lagi ke tempatnya yang tadi, ke baskom yang tadi. Kemudian ini ditutup biar nggak kering ya adonannya dan disisihkan dulu. Oke, lanjut di sini saya mau bentuk pizzanya ya. Di sini saya bulat-bulatkan dulu adonannya. Kemudian ini mau saya pipihkan mengikuti ini ya loyang pizzanya sesuai dengan ukuran loyang pizza. Saya pipihkan menggunakan rolling pin. Tapi kalau teman-teman nggak punya rolling pin, boleh banget di roll menggunakan botol bekas ya teman-teman. Botol bekas sirup marjan itu juga bisa kok teman-teman. Kalau lengket kayak gitu, rolling pinnya boleh dibalur pakai minyak goreng ya. Nah, ini udah selesai. Di sini saya ada loyang pizza ukuran diameter 22 cm. Nah, sekelilingnya udah saya oles margarin biar nggak lengket nantinya ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini mau saya ini aja ya, taruh adonan pizzanya ke loyangnya. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Untuk pinggirannya dilebihin ya, buat nanti kita tutup sosis. Nah, kayak gini kurang lebih. Kemudian di sini pinggirannya mau saya beri sosis di sekelilingnya. Nah, kalau udah ini lanjut aja, tinggal kita tutup ya sosisnya menggunakan adonannya. Kita tutup semuanya sambil ditekan-tekan biar nanti pas dipanggang dia nggak ngebuka lagi ya adonannya. Nah, kita rapikan menggunakan jari seperti ini aja. Oke, selanjut di sini saya mau tusuk-tusuk bagian tengahnya. Ini supaya nanti kalau pas dipanggang nanti pizzanya tidak menggelembung ke atas ya. Oke, lanjut di sini saya mau kasih saus spaghetti instan ya. Kalau teman-teman nggak ada, boleh banget diganti pakai saus tomat. Nah, kalau udah ini tinggal kita ratain aja di sekelilingnya sampai rata semuanya ya. Kalau udah di sini saya mau kasih keju parut. Di sini kebetulan saya menggunakan keju quick melt. Nah, kalau pengen hasilnya molor gitu ya teman-teman, boleh diganti pakai keju mozzarella. Kalau nggak ada, boleh juga kok pakai keju cheddar. Tergantung selera ya teman-teman. Oke, lanjut di sini saya mau kasih topping sosis yang udah saya potong kecil-kecil. Kemudian lanjut di sini saya mau kasih jagung manis yang udah saya rebus sebelumnya ini. Kemudian di sini saya mau tambahkan juga paprika merah. Kemudian di sini ada jamur. Oke, lanjut di sini saya mau kasih atasnya pakai bawang bombay yang udah saya iris bulat seperti ini ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk toppingnya boleh banget diganti sesuai dengan selera teman-teman di rumah ya. Nggak harus kayak gini juga nggak apa-apa. Oke, lanjut atasnya di sini saya mau tabur keju quick melt lagi ya. Nah, kalau udah ini pinggirannya mau saya olesin pakai saus spaghetti instan yang tadi ya teman-teman. Kalau nggak ada boleh pakai saus tomat juga pinggirannya. Nah, kalau udah di sini saya mau tambahkan daun oregano kering biar nanti aromanya enak banget ya, harum banget. Nah, kalau udah di sini saya mau diamkan kurang lebih selama 30 menit. Kita tutup adonannya biar nggak kering dan lakukan untuk adonan pizza yang satu lagi ya. Nah, ini dia setelah 30 menit pizzanya kita diamkan. Ini udah mengembang ya. Kemudian ini yang satu mau saya panggang menggunakan oven listrik dan yang satunya mau saya panggang tanpa oven. Yuk, ini yang kita panggang pakai oven dulu ya. Ini ovennya udah saya panaskan sebelumnya teman-teman, kurang lebih 15 menit ya. Kemudian ini kalau udah panas, tinggal kita masukin aja adonan pizzanya. Kemudian di sini kita panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 30 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, yang satu lagi mau saya panggang menggunakan wajan bekas. Ini tuh wajannya udah jelek banget, jadi bawahnya saya kasih plat buat kompor kayak gitu ya teman-teman. Kemudian di atasnya di sini saya kasih tatakan buat setrikaan. Kemudian di sini saya mau taruh aja adonan pizzanya. Kemudian ini kita tutup selama 30 menit. Jangan dibuka-buka ya teman-teman. Ini kita masak menggunakan api kecil ya. Oke, kita balik ke yang di oven ya teman-teman. Ini setelah 30 menit berlalu pizzanya udah mateng. Kita keluarin aja dari oven ya. Nah, ini begitu keluar dari oven, ini mau langsung saya oles margarin di atasnya biar permukaan atasnya glowing ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat yang pakai wajan.
ini udah 30 menit, kita matiin aja kompornya. Pizzanya tuh udah mateng. Nah, kelihatan ya. Kemudian sebelum kita angkat, kita kasih margarin ya di atasnya biar nggak kering permukaan atasnya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, aktifkan juga tombol notifikasinya. Terima kasih. Oke, lanjut, ini kita angkat aja dari wajannya ya teman-teman. Nah, ini dia pizza yang kita panggang menggunakan wajan ya. Sama hasilnya sama cantik ya. Oke, ini kita lihat perbedaannya. Ini yang satu saya pakai oven listrik. Nah, ini yang sebelahnya saya panggang menggunakan wajan ya tadi. Sekarang kita lihat ya perbedaannya. Nah, di sini untuk yang pakai oven listrik, atasnya lebih brownie ya teman-teman. Atasnya agak kering ya, karena memang oven listriknya kan memang ada api atasnya. Nah, untuk rotinya juga lembut, tapi lembut pizza ya teman-teman. Rasanya tuh enak banget. Nah, yang satu lagi, ini yang kita panggang menggunakan wajan tadi ya teman-teman. Ini dia hasilnya. Nah, atasnya memang kurang begitu kering ya teman-teman, kurang brownie atasnya karena memang kan nggak ada api atasnya ya tadi. Tapi untuk teksturnya ini rotinya empuk banget, enak. Terus bawahnya juga dia nggak gosong ya teman-teman. Ini rasanya enak banget. Gimana teman-teman? Gampang kan cara buatnya? Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.